Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami Nur Yaman Channel akan membuka kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya semua pemirsa penasaran dengan kisah yang satu ini. Oleh karena itu, terus tonton videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kami bisa lebih bagus dan terus menyajikan tontonan yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, mari kita mulai saja kisahnya. Kisah Nabi yang diajarkan saat menempuh pendidikan atau pada saat diceritakan oleh orang tua pasti akan selalu terdengar menyenangkan. Kisah Nabi dan Rasul yang sering diceritakan ketika masih sekolah biasanya terdiri dari 25 Nabi dan Rasul. Selain menyenangkan, kisah para Nabi dan Rasul selalu memiliki nilai-nilai yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa menambah pahala untuk diri kita sendiri. Hampir semua orang pasti sudah mengetahui kisah Nabi yang terselamatkan dari banjir bandang yang cukup besar. Dengan membuat perahu, bukan hanya dirinya saja yang diselamatkan, tetapi para umatnya dan hewan-hewan juga diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Namun bagi mereka yang tidak mengikuti perintah dari Nabi Nuh alaihissalam akan tenggelam bersama banjir bandang yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dari Nabi Nuh juga tidak mempercayai akan datangnya musibah banjir bandang, hingga akhirnya dia harus tenggelam bersama banjir bandang itu. Nabi Nuh alaihissalam sangat dikenal dengan kesabarannya walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan, ketabahan, dan kesabaran hati dari Nabi Nuh alaihissalam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengenal Allah, walaupun sudah tertimpa berbagai macam musibah, Nabi Nuh alaihissalam memperoleh gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kisah Nabi Nuh alaihissalam sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul atau patrah, yang jika dibiarkan begitu saja ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para manusia. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggal, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa patrah itu Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak menyembah Allah, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia atau para kaum Nabi Nuh. Patung-patung yang telah dibuat dan disembah itu dipercaya oleh mereka akan memberikan banyak sekali kebaikan dan manfaat. Dan mereka juga percaya bahwa patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan kepercayaan kaum Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu, patung berhala yang telah dibuat dan nama patung-patung itu berasal dari nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya. Mereka membuat dan memberikan nama berdasarkan nama ulama terdahulu
dengan alasan untuk mengenang jasa para ulama tersebut dan semangat ibadah umat terdahulu. Pada masa-masa kondisi suatu kaum sedang mempercayai patung berhala itu, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumen dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihissalam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar dalam beradu argumentasi. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya, dan ia selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun kaumnya yang tidak taat itu menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kamu tidak menyembah Allah. Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat." Dakwah-dakwah Nabi Nuh alaihissalam berupa ajakan kaumnya untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tak hanya itu, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan air yang mengalir yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia termasuk ciptaan Allah. Perubahan siang dan malam serta hal-hal yang ada di muka bumi adalah bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada dan Tuhan yang harus disembah, bukan patung berhala yang disembah. Bukan hanya memberikan bukti akan tanda kebesaran Allah, Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan dakwah bahwa setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada ganjarannya dari Allah. Apabila amalan perbuatan yang dilakukan berupa kebaikan dan mentaati perintah Allah, maka manusia akan mendapatkan surga. Sementara itu, jika amalan perbuatan yang dilakukan berupa keburukan atau tidak menjalankan perintah Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihissalam dalam menyebarkan agama Allah melalui dakwahnya selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun banyak yang menolak ajakan Allah, tetapi masih ada manusia yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengikuti ajaran Allah. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam selalu melakukan dakwah agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat, yang bisa merugikan diri sendiri karena diberikan azab oleh Allah. Ajakan-ajakan beliau dalam berdakwah selalu berhubungan dengan tidak menyembah patung berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap agar kaumnya kembali ke jalan yang benar dan terang. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga mengajarkan kepada kaumnya untuk saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Beliau juga sangat berjuang dan keras agar sifat sombong yang dimiliki oleh manusia dengan kedudukan yang cukup tinggi agar menghilangkan sifat-sifat buruk itu dan diganti dengan memberikan kasih sayang. Namun perjuangan yang telah dilakukan dengan kesabaran, ketabahan yang telah dilakukan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyadarkan kaumnya kembali ke jalan yang benar dan ternyata tetap tidak berhasil. Mayoritas kaumnya tidak percaya dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah
dan beriman kepada Allah. Hanya ada beberapa manusia saja yang ingin menerima ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan itu pun tidak sampai 100 manusia. Ketika mereka menghina Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan setan dan hasutan dari kaum kafir itu. Kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktunya hujan turun dengan sangat deras dan air pun mulai menggenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan air yang sudah menggenangi daratan rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi, hingga pada akhirnya air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan. Hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam saja yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majriha wa mursaha, melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang bernama Kan'an timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah atas amalan perbuatan yang sudah dilakukannya. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan dolim kepada hukum Allah mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berhenti di atas bukit yang bernama Zudi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu, dan mereka selamat dari air bah. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dimana air bah membinasakan seluruh orang kafir terkandung dalam Al-Quran surat Yunus ayat 73, yang artinya, kemudian mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu kafilah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesusahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Lalu nilai-nilai kehidupan apa dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dapat kita ambil
yang dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Berikut adalah nilai-nilai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah kesabaran dan ketabahan di jalan Allah. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah melakukan dakwah kepada kaum kafir dan dolim selama 950 tahun itu menunjukkan kesabaran dan ketabahan untuk menyebarkan agama Allah. Berkat kesabaran dan ketabahan itu, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar Ulul Azmi. Sifat kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan kebaikan, walaupun sering diejek dan dihina oleh orang lain, sangat baik untuk dimiliki oleh diri kita. Dengan kesabaran dan ketabahan kita akan kuat dalam menghadapi segala macam cobaan atau ujian kehidupan. Dan yang kedua adalah bijaksana. Setiap keputusan yang diambil oleh Nabi Nuh alaihissalam selalu penuh dengan pertimbangan. Beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah sebelum menentukan sebuah keputusan, agar keputusan yang diambil tidak salah dan berada di jalan yang benar. Begitu juga dengan diri kita, sebaiknya setiap ingin mengambil keputusan selalu memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, sehingga keputusan yang diambil dapat membuat diri kita tenang. Dan yang ketiga adalah membela mereka yang miskin, tertindas dan lemah. Nabi Nuh alaihissalam selalu memberikan bantuan kepada orang yang miskin dan lemah, juga tertindas. Amalan kebaikan ini perlu dimiliki oleh diri kita agar banyak orang yang terbantu dan terhindar dari hal-hal yang dapat menindas dirinya, sehingga suatu kehidupan semakin bahagia. Selain itu, membantu orang lain bisa menambah pahala untuk diri kita. Dan yang keempat adalah selalu bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam selalu bersyukur terhadap keadaan yang diterima oleh dirinya, yang selalu dihina, diejek oleh kaum kafir. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita dapat belajar bahwa hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, agar kehidupan menjadi lebih tenang dan lebih mementingkan untuk melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya untuk membuat kapal besar agar terhindar dari air bah yang membinasakan orang-orang kafir dan dolim. Dan dari kisah ini juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi tanamkanlah nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam agar hidup kita menjadi lebih tenang. Semoga kisah Nabi Nuh ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.